Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana biasanya, kita kembali melanjutkan pelajaran mengenai petikan-petikan tentang keutamaan ilmu dan para ulama yang kita ambil dari risalah kecil karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dengan judul Syabaratun fi Fadlil Ilmi wa Ahli. Pada pertemuan ini kita telah sampai pada halaman yang ke-18 pada poin yang ketiga. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala As-Salis, yang ketiga, yaitu yang ketiga dari poin-poin yang beliau sebutkan dari nukilan-nukilan ucapan-ucapan para ulama mengenai keutamaan ilmu dan al-ulama. Wa qala Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu ta'ala fil hassi ala talabil ilm. Berkata Abu Hilal Al-Askari rahimahullah di dalam memotivasi untuk menuntut ilmu. Safhah 43
pada halaman yang ke-43. Ini adalah kitab beliau, Al-Hadd ala Talabil Ilm. Dorongan atau motivasi untuk menuntut ilmu. Pada halaman yang ke-43. Qala fa idza kunta ayyuhal akh, jika engkau wahai saudaraku targhabu fi sumuwil qadri wa nabahati dzikri wa irtifa'il manzilati bainal khalqi, jika engkau berkeinginan untuk meraih tingkatan yang tinggi, kadar yang tinggi, dan ingatan yang cerdas, serta kedudukan yang tinggi di antara para makhluk, wa taltamisu izzan la taklamuhu al-layali wal ayyam, dan engkau ingin mencari suatu kemuliaan yang tidak akan pernah dienyahkan atau dihilangkan oleh peredaran malam dan peredaran hari, wala tatahayyafuhu ad-duhur wal a'wam, dan tidak pula pernah disingkirkan oleh peredaran masa dan tahun, wahaibatan bi ghairi sultanin, dan engkau ingin mencari suatu kehormatan, kewibawaan tanpa kekuasaan, wa ghinan bila malin, dan engkau ingin mencari kekayaan tanpa harta, wa man'atan bi ghairi silahin, dan kekebalan tanpa senjata, wa alaan, saya ulangi, wa man'atan bi ghairi silahin, dan ketangguhan tanpa senjata, wa alaan bi ghairi ashiratin, dan ketinggian tanpa dukungan keluarga, wa awanan bi ghairi ajrin, dan bantuan-bantuan yang tanpa harus memberi upah, wa jundan bila diwanin wa fardhin, dan ingin mendapatkan bala pasukan tanpa harus memberikan gaji dan tunjangan. Fa'alaika bil ilm, kalau engkau ingin mendapatkan itu semua, silakan engkau untuk mencari ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu tentang agama yang mulia ini. Ya. Barang siapa yang mencarinya akan meraih apa yang telah beliau sebutkan dengan seizin Allah, yaitu mendapatkan ketinggian tingkatan, mendapatkan kecerdasan pikiran, mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara para makhluk, mendapatkan kemuliaan yang tidak akan pernah dihilangkan oleh peredaran malam dan hari, kemuliaan yang tidak akan pernah bisa disingkirkan oleh peredaran masa dan tahun, kewibawaan tanpa harus memiliki kekuasaan, kekayaan tanpa harus memiliki harta, ketangguhan tanpa harus memiliki senjata, ketinggian tanpa harus dibantu oleh keluarga, bantuan tanpa harus memberi upah, bala pasukan tanpa harus memberikan gaji dan tunjangan, maka fa'alaika bil ilm, hendaklah engkau menuntut ilmu agama yang mulia ini.
Faqlubuhu fi maghannih. Silakan engkau mencarinya di tempatnya. Ya. Apabila seorang mencari ilmu, tidak akan pernah rugi. Ya. Yang namanya ilmu itu selalu mendatangkan keuntungan dan tidak ada kisahnya bahwa ilmu mendatangkan kerugian. Ya. Dan beliau sarankan di sini faqlubuhu fi maghannih. Ya. Silakan engkau mencarinya di tempatnya. Ya. Jangan engkau mencari ilmu itu bukan pada tempatnya. Ya. Di antara yang bukan pada tempatnya adalah mencari ilmu dari ahli bidah. Ya. Dari orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agama Allah, mengada-ada di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Karena mereka hanya akan menyesatkanmu dan tidak mengajarimu ilmu agama yang mulia ini. Makanya di dalam al-ayat dari Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis, kita diajarkan untuk berpaling dari orang-orang yang memperbuat perkara-perkara baru dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Di dalam ayat Al-Quran, Allah menyatakan, jika engkau melihat orang-orang yang larut di dalam membicarakan ayat-ayat Allah tanpa ilmu, ya, fa'arid anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Ya, maka berpalinglah engkau sampai mereka berbincang dalam masalah yang lainnya. Ya, kita diperintahkan untuk berpaling daripada mereka supaya mereka tidak menyesatkan kita. Ya. Fa'arid anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah, apabila engkau melihat orang-orang yang mencari ayat yang samar-samar daripada Al-Quran, ya, maka tinggalkanlah mereka. Ya. Dan yang seperti ini banyak di dalam Al-Hadis, semua menunjukkan untuk kita menghindar dan tidak mengambil ilmu daripada ahlul bidah. Nah, dan ini bukan pada tempatnya kita menyebutkan dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Wa hada ma'ruf, ya, perkara yang sudah dikenal di kalangan ahlus sunnah, bahwa mereka tidak mengambil ilmu dari ahlul bidah. Adapun pendalilan sebagian mereka di mana mereka berhujjah dengan perbuatan Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diajari oleh syaitan untuk membaca ayat kursi sebelum dia tidur. Kemudian dia menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia telah benar terhadapmu padahal dia pendusta. Maka ini bukanlah alasan untuk memperbolehkan seseorang mengambil ilmu dari ahli bidah. Ya. Sebab apa yang diajarkan oleh syaitan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidaklah mengambilnya dari syaitan. Tetapi dia bertanya terlebih dahulu kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang diajarkan oleh Abu Hurairah itu, apa yang diajarkan oleh syaitan itu, maka barulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengambilnya. Beliau menyatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Ya. Dia telah benar kepadamu padahal dia pendusta. Nah, di antara mengambil ilmu yang bukan pada tempatnya adalah mengambil ilmu dari as-sighar,
ini orang-orang kecil. Orang-orang kecil di sini sebagian ulama menafsirkan adalah ahlul bidah. Dan sebagian yang lain seperti Ibnu Qutaibah rahimahullah menafsirkan bahwa as-sighar yaitu orang-orang kecil yang ilmunya masih mentah dan usianya masih muda. Nah, maka jikalau seandainya kita mendapatkan kesempatan untuk kita belajar kepada orang-orang yang sudah tua di atas ilmu kitab wa sunnah, yang ditempa oleh pengalaman-pengalaman dan kematangan ilmu, ini yang sangat diharapkan. Ya. Adapun kalau kita mengambil ilmu dari anak muda yang ilmunya mentah, ini sangat berisiko. Berisiko di mana kita tidak mendapatkan ilmu itu dalam bentuk yang paling terbaik. Nah, barakallahu fikum. Maka kata beliau, fatlubhu fi mawannih. Ya. Maka carilah ilmu itu dari tempatnya. Ya. Dan termasuk daripada tempatnya adalah kita mencari ilmu itu minal kitabi was sunnah. Ya, dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui tangan, melalui lisan para ulama sunnah, para du'at sunnah, para penyampai sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ta'tikal manafi'u afwan. Ya. Kata beliau, ta'tikal manafi' afwan. Kemanfaatan itu akan datang kepadamu secara tanpa engkau harus mencarinya. Yani afwan artinya secara begitu saja, tanpa engkau menyangkanya. Ya. Apabila engkau mencari ilmu dari tempatnya, engkau akan mendapatkan kemanfaatan walaupun engkau tiada menyangkanya. Seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wa talqa ma ta'tamidu minha safwan. Dan engkau akan mendapati apa yang engkau bisa bersandar kepadanya secara murni. Nah, wajtahid fi tahsilihi layali qala'il. Dan bersungguh-sungguhlah di dalam meraihnya pada malam-malam hari yang sedikit. Artinya, cobalah engkau bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu di masa-masa yang telah dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun itu hanya sebentar, walaupun itu hanya sedikit. Summa tazawwaq halawatal karamati muddata umrik. Kemudian silahkan engkau merasakan manisnya kemuliaan sepanjang umurmu. Orang yang menuntut ilmu, walaupun dia menuntut ilmu dalam batas waktu tertentu, di mana dia meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikirannya untuk menuntut ilmu, tetapi kemuliaan yang akan dilahirkan oleh ilmu yang telah dia raih, kalau dia memang sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, itu akan dia rasakan sepanjang masa. Sepanjang hayatnya masih dikandung badan. Nah, wa tamatta biladzati syarafi fihi baqiyata ayyamik. Dan silahkan engkau bersenang-senang dengan kelezatan kemuliaan itu yang ada di dalam ilmu. Baqiyata ayyamik, pada hari-harimu yang selebihnya. Ya. Ini kalau seorang mau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ya. Kalau dia memang bersungguh-sungguh, sedikit saja dia mencurahkan waktunya untuk menuntut ilmu, menguasai ilmu agama yang dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya, maka ilmu yang telah dia kuasai itu akan mendatangkan kemuliaan, kemanfaatan, yang dia akan merasakan kemanfaatan itu sepanjang umurnya dan sepanjang hayatnya. Ya. Nah, qala wastabqi li nafsika dzikra bihi ba'da wafatik. Ya.
Dan istabqi, engkau pertahankan untuk dirimu penyebutan dengan ilmu tersebut setelah wafatmu, setelah meninggalmu. Artinya bahwa orang yang menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh sampai dia bisa meraih ilmu, ya, maka sebutan namanya yang harum akan tetap dikenang walaupun setelah dia meninggal. Ya, seperti yang sudah disebutkan, bagaimana para ulama kita, nama mereka harum sepanjang masa, sepanjang waktu, walaupun mereka telah ada di dalam kuburan mereka beratus-ratus tahun. Ya. Tetapi dengan ilmu yang mereka bawa, ilmu yang telah mereka tinggalkan, ilmu yang telah mereka wariskan, nama mereka tetap dikenang oleh kaum muslimin sampai saat ini, seolah-olah mereka sedang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, inilah kemuliaan ilmu, keutamaan ilmu. Barang siapa yang mencarinya tidak akan pernah rugi. Tapi dengan satu syarat, dia mencarinya harus dari sumbernya yang benar, yang bersih, yang murni. Ya. Pertama dari kitabullah wa sunnah, dengan pemahaman salaf. Kemudian hendaklah dia mempelajarinya dari tangan-tangan orang yang memegang amanah. Siapa yang bisa memegang amanah ilmu itu? Yaitu para ulama as-sunnah, para ulama as-sunnah, du'atus sunnah. Ya. Mereka-mereka yang dikenal dengan al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ahlus sunnati wal jamaah. Qala ar-rabi', yang keempat, wa qala Abu Ishaq al-Albiri fi wasiyatihi libnih, berkata Abu Ishaq al-Albiri di dalam wasiatnya kepada anaknya, Abu Bakrin, da'watuka law ujibta, da'autuka, Abu Bakrin, da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqilta. Wahai Abu Bakar, aku mengajakmu jikalau memang seandainya engkau mau menyambutnya kepada sesuatu yang di dalamnya ada keuntunganmu, jika engkau mau memikirkannya. Ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta, kepada sebuah ilmu yang dengannya engkau akan bisa menjadi imam, menjadi seorang yang memimpin manusia dalam kebaikan. Muta'an, engkau akan ditaati. In nahaita wa in amarta, jika engkau melarang dan jika engkau memerintahkan. Ya. Kalau seorang itu berilmu tentang agamanya, maka apa yang dia sebutkan dari perintah Allah atau dari larangan Allah, dia akan ditaati oleh manusia. Ya. Kekuasaan atau kewibawaan tanpa harus memegang kekuasaan. Qala wa yajlu ma bi'ainika min ghasyaha wa yahdika at-tariqa idza dhalalta, dan akan memperjelas kesamar-samaran yang ada di matamu. Engkau akan melihat kebenaran itu dalam bentuk kebenaran, sebagaimana engkau akan melihat kebatilan itu dalam bentuk kebatilan kalau engkau berilmu. Tetapi kalau engkau tidak berilmu, akan terjadi yang sebaliknya. Bisa jadi engkau melihat yang benar itu adalah batil, yang batil itu adalah benar. Nah, maka kata beliau, wa yajlu ma bi'ainika min ghasyaha, ilmu itu akan memperjelas kekaburan yang ada di matamu. Wa yahdika at-tariqa idza dhalalta, dan dia akan menunjukimu kepada jalan yang lurus jika engkau tersesat. Qala wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksukal jamala idza urita, engkau akan membawa mahkota dari ilmu itu di dalam kumpulanmu, yakni di tengah masyarakatmu.
Ya, engkau akan membawa mahkota karena engkau memiliki ilmu, seolah-olah engkau adalah raja. Wa yaqsukal jamala idza urita, dan dia akan memakaikan kepadamu keindahan, kecantikan jika engkau dalam keadaan tidak berpakaian. Artinya walaupun engkau tidak memiliki apa-apa yang dengannya engkau bisa memperindah, memperbagus dirimu, penampilanmu, cukup engkau hanya punya ilmu saja, maka ilmu itu akan memperindah dirimu, akan mempercantik dirimu. Qala yanaluka naf'uhu ma dumta hayyan wa yabqa dzikruhu laka in dhahabta. Kemanfaatan ilmu itu akan mengenaimu, akan sampai kepadamu ma dumta hayyan, selama engkau masih hidup. Wa yabqa dzikruhu laka in dhahabta, dan sebutanmu akan tetap eksis, sebutanmu akan tetap tinggal di tengah-tengah manusia walaupun engkau telah tiada. Huwal abdul muhannadu laisa yanbu tusibu bihi maqatila man aradta. Dia adalah pedang yang tajam yang tidak akan pernah tumpul. Ya, ilmu itu adalah pedang tajam yang tidak akan pernah tumpul. Tusibu bihi maqatila man aradta. Ya, engkau bisa menebas dengannya tempat-tempat kematian siapa saja yang engkau suka. Artinya orang yang punya ilmu dia bisa membantah siapa saja yang berada di atas kebatilan. Ya. Nah, karena ilmu itu adalah senjata tajam yang tidak akan pernah tumpul. Wa kanzun la taqafu alaihi lisfan khafifal hamli yujadu haitsu kunta. Ilmu itu adalah perbendaharaan. Ilmu itu adalah bank yang kau tidak perlu khawatir ada pencuri yang ingin mengambilnya. Ya. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mencuri ilmu daripada dirinya. Bahkan sampai pada tingkat engkau dibunuhnya sekalipun, dia tidak akan bisa mengambil ilmu itu daripadamu. Ya. Qala khafiful hamli. Ya. Namun perbendaharaan ini ringan untuk dibawa. Yujadu haitsu kunta. Dia bisa didapati di mana saja engkau berada. Engkau tidak perlu memikul beban yang berat dengan membawa ilmu, sebesar dan sebanyak apapun ilmunya. Tidak ada orang yang sampai bungkuk ya, karena memikul ilmu. Karena ilmunya banyak. Karena ilmu itu khafiful hamd. Ya. Sebanyak apapun, sebesar apapun, sehebat apapun ilmunya, dia tidak akan pernah merasa keberatan. Ya. Dan yujadu haitsu kunta. Kapanpun dan dimanapun engkau berada, ilmu itu akan dapatkan karena tersimpannya di dalam akal pikiranmu. Nah, sehingga engkau tidak perlu untuk memasukkan kode tertentu untuk mengaksesnya, sehingga engkau perlu mengambilnya di suatu tempat yang membutuhkan letih atau capek untuk sampai kepada tempat itu. Ya, karena dimanapun engkau berada, dia ada. Baik. Qala yazidu bi kasratil infaq minhu. Ilmu itu akan bertambah jikalau engkau banyak memberikannya. Berbeda dengan harta. Ya, sedikit diberikan, sedikit berkurang. Semakin banyak diberikan, maka semakin banyak kurangnya. Tetapi ilmu sedikit diberikan, ya, dia tidak berkurang. Semakin banyak kita berikan, dia semakin bertambah. Itu ilmu. Ya. Maka orang yang menyampaikan ilmu, yang mengajarkan ilmu, yang memberikan ilmu, tidak akan pernah rugi. Ya. Karena dengan dia menyampaikan ilmu, dengan dia memberikan ilmu, dengan dia mengajarkan ilmu, ilmu itu akan semakin mapan di dalam dirinya. Nah, qala wa yanqusu in bihi kaffan syadatta. Bahkan ilmu itu akan berkurang jika engkau menggenggamnya dengan kuat. Artinya engkau tidak mau memberikannya kepada orang lain. Engkau pelit, engkau simpan untuk dirimu sendiri. Justru ilmu yang engkau simpan untuk dirimu sendiri itu akan bisa berkurang. Artinya bahwa ilmu yang disimpan justru akan hilang. Ya. Justru tidak mapan seperti orang yang menyampaikan ilmunya, yang mendakwahkan ilmunya.
Ya. Lihat saja orang yang punya ilmu tapi tidak mau menyampaikan ilmunya. Ilmu itu akan berkurang. Ilmu itu akan enggan kepadanya. Ya. Sampai pada tingkat seorang yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia tidak mau menyampaikan ilmu yang dia tahu, maka diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man su'ila an ilmin, fakatamahu, lujima yaumal qiyamati bilijamin min nar." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikan ilmu itu, maka dia pada hari kiamat nanti akan dibelenggu dengan belenggu dari api neraka. Bilijamin min nar, dengan belenggu dari api neraka. Nah, falau qad zubta min halwahu ta'man la aktsarta ta'alluma wattahatta. Kata beliau, jikalau seandainya engkau sudah merasakan betapa manisnya rasa ilmu itu, la aktsarta ta'alluma wattahatta, niscaya engkau akan lebih banyak lagi belajar dan engkau akan lebih bersungguh-sungguh lagi. Orang yang malas belajar, orang yang malas dalam menuntut ilmu, orang yang enggan di dalam mencari ilmu, itu karena dia tidak merasakan manisnya ilmu. Kalau orang sudah diberikan oleh Allah untuk dia bisa merasakan manisnya ilmu, hatinya telah dibukakan oleh Allah untuk mendapatkan manisnya ilmu, justru dia semakin rajin untuk belajar, semakin rajin untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Makanya kalau kita lihat para ulama kita, rahimahumullah, justru mereka orang yang sangat serius di dalam mempelajari ilmu. Siang mereka, malam mereka, ya, dalam berdiri mereka, di dalam duduk mereka, di dalam berbaring mereka, pembicaraan mereka semuanya tentang ilmu. Waktu-waktu mereka dipenuhi dengan ilmu. Sedikit hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, bahkan jarang kita mendapatkan pada mereka hal-hal yang tidak bermanfaat. Semuanya seputar ilmu, ilmu dan ilmu. Kenapa? Karena mereka telah dibukakan oleh Allah untuk merasakan manisnya ilmu. Maka orang yang merasakan manisnya ilmu, justru dia akan ingin menambah. Sebagaimana orang minum, seorang kalau sudah merasakan betapa enaknya sebuah minuman, apakah dia akan berhenti? Dia akan minum sampai minuman itu habis. Nah, ilmu tidak akan pernah habis. Sehingga semakin dia merasakan manisnya ilmu, dia akan semakin belajar. Semakin dia mendapatkan ilmu, dia akan semakin merasa bahwa dirinya kurang daripada ilmu. Nah, makanya orang-orang yang matang dalam hal ilmu, justru dia merasa bahwa dirinya kurang ilmu, tidak berilmu. Kenapa? Karena ilmu itu semakin dipelajari, kita semakin tahu bahwa diri kita itu ternyata bodoh. Masih sekian banyak ilmu lagi yang belum kita kuasai, yang belum kita pelajari. Tapi orang yang tidak merasakan manisnya ilmu, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak berilmu, justru yang merasa bahwa dia berilmu. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau dia itu tidak berilmu. Nah, barakallahu fikum. Makanya dikatakan di sini, jikalau seandainya engkau merasakan manisnya ilmu, maka engkau akan lebih memperbanyak belajar ilmu itu dan engkau lebih bersungguh-sungguh. Walam yusghilka anhu hawan muta'un wa dunya bizukhrafiha fatanta. Nah, wa dunya bizukhrafiha futinta. Nah, kata beliau, walam yusghilka anhu hawan muta'un, dan kau tidak akan pernah disibukkan oleh hawa nafsu yang ditaati. Wa dunya bizukhrafiha futinta, dan engkau tidak akan terfitnah dengan dunia dengan segala perhiasannya. Ya, engkau tidak akan pernah terfitnah dengan dunia dan segala perhiasannya. Nah, ini jikalau seandainya seseorang telah merasakan manisnya ilmu. Ya, jadi kita yang masih jauh dari ilmu ini, ya, subhanallah, karena memang kita belum merasakan betapa manisnya ilmu. Ya. Kita masih gampang tergoda oleh hawa nafsu kita. Kita masih mudah dilalaikan oleh kesibukan dunia kita, karena memang
kita belum merasakan manisnya ilmu. Nah, maka untuk merasakan manisnya ilmu itu sendiri butuh kesungguh-sungguhan daripada kita untuk mempelajari ilmu itu. Ilmu itu kalau kita pelajari dengan baik dan kita menguasainya, di sanalah kita baru merasakan ilmu itu manis. Tapi kalau kita mempelajarinya sepenggal-penggal, separuh-separuh, ala kadarnya saja, ya, sekedar hanya mencicipi saja, itu kita tidak akan merasakan betapa manisnya ilmu. Nah, karena kita tidak mendapatkan keahlian dengannya, kita tidak mendapatkan kemanfaatan dengannya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita merasakan manisnya ilmu, kita harus sungguh-sungguh sampai kita bisa menguasai ilmu yang ada di hadapan kita. Nah, qala wala alhaka anhu ani qurawdin wala khidrun bizinatiha kulifta. Ya. Dan tidak akan pernah melalaikanmu keindahan sebuah taman, dan tidak pula tempat pingitan dengan segala perhiasannya yang engkau telah dipikulkan. Artinya keindahan tempat, keindahan taman tidak akan pernah melalaikanmu apabila engkau telah merasakan manisnya ilmu tersebut. Nah, sehingga orang-orang yang menuntut ilmu dan merasakan manisnya ilmu, ya, mereka tidak akan mempermasalahkan tempat di mana mereka harus belajar. Ya. Apakah tempat itu bagus atau tidak bagus, jauh atau dekat, ya, dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak akan ada tempat yang bisa melalaikan mereka dari ilmu. Ya, dekat ya alhamdulillah, jauh akan didatangi. Ya, tempatnya bagus alhamdulillah, kalau tidak ya tidak mengapa. Ya, tidak akan ada yang bisa menghalangi mereka dari ilmu. Qala faqutur ruhi arwahul ma'ani walaysa bi an ta'imta wala syaribta. Maka makanan pokok bagi ruh manusia adalah arwahul ma'ani, nyawa-nyawa dari makna-makna ilmu yang tersimpan. Ya, kandungan-kandungan ilmu itulah yang sesungguhnya makanan rohani kita. Ya. Walaysa bi an ta'imta wala syaribta, bukan dengan engkau makan dan tidak pula dengan engkau minum. Makan dan minum kita itu hanya makanan jasad, makanan fisik. Tetapi makanan roh kita, makanan rohani kita adalah ilmu yang terkandung, atau kandungan-kandungan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang nyawanya atau rohnya atau jiwanya tidak pernah disirami dengan kandungan-kandungan ilmu, pelajaran-pelajaran agama, tausiah-tausiah, ya, nasihat-nasihat, maka roh itu akan kering kerontang. Dia akan meronta, ya. Dan efek daripada sikap meronta, ya, yang ditampakkan oleh rohnya, oleh jiwanya, adalah ketika dia merasakan di mana jiwanya, rohnya, hatinya tidak tenang di dalam kehidupannya. Ya. Kalau roh kita atau jiwa kita merasa tidak tenang di dalam kehidupan ini, tidak nyaman, tidak tentram, walaupun kita makan, walaupun kita minum, walaupun kita punya harta, berarti kita tidak memberi makan kepada roh kita, kepada jiwa kita, kepada hati kita. Ya. Karena roh atau jiwa kita tidak bisa diberi makan dengan makanan dan minuman yang sifatnya fisik. Dia harus diajari dengan agama. Dia harus diberikan nasihat-nasihat agama, tausiah-tausiah, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang bersumber kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fawadibhu wa khudh bil jidd fihi fa in a'taqahu Allah intafa'ta. Maka teruslah berada di atasnya dan bersungguh-sungguhlah di dalamnya, yakni di dalam ilmu tersebut. Jika Allah telah memberikanmu ilmu itu, intafa'ta, maka engkau niscaya akan mendapatkan kemanfaatannya. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang
beberapa kali saya sampaikan ya, di beberapa majelis bahwa tidaklah yang dituntut dari kita di dalam menuntut ilmu itu di mana kita harus menjadi ulama. Ya. Tidak ada kewajiban bahwa setiap orang itu harus menjadi ulama. Karena itu tidak mungkin. Dan Allah pun secara takdirnya tidak menentukan bagi setiap manusia bahwa dia akan menjadi ulama. Sebesar apapun usahanya. Ya. Orang-orang yang menjadi ulama, bahkan yang menjadi nabi ataupun rasul, itu orang-orang pilihan yang memang sudah dipilih oleh Allah untuk membawa apa yang Allah amanahkan kepadanya. Makanya di dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah, Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia harus meletakkan risalahnya. Siapa yang Allah pilih sebagai nabi dan sebagai rasulnya? Ya. Sebagaimana Allah Maha tahu pula siapa orang-orang yang akan mewariskan ilmu para nabi dan ilmu para rasul itu. Ya, itu sudah dipilih oleh Allah. Ya. Sebesar apapun upaya dan usaha seseorang, kalau niatnya dia ingin menjadi ulama, jikalau seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memperkenankan hal itu, tidak akan terjadi. Ya. Jadi bukan kewajiban kita di mana kita belajar harus jadi ulama. Itu adalah fadlun minallah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Tapi apa yang menjadi kewajiban kita? Kewajiban kita adalah menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan talabul ilmi madza? Fariidatun 'ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kita diharuskan untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ya, terutama ilmu-ilmu yang memang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita mengerti tentangnya. Yang dengannya kita bisa menegakkan agama kita. Nah, jadi inilah yang menjadi keharusan kita. Apakah nantinya kita akan menjadi ulama atau tidak? Itu belakangan. Itu adalah hasil Allah yang akan menentukan siapa yang akan mendapatkan keutamaan Allah. Nah, tapi sungguh-sungguh dan kita tetap belajar dalam menuntut ilmu, ini kewajiban bagi semuanya. Nah, qala wa in u'tita fihi tula ba'in wa qala an-nasu innaka qad 'alimta fala ta'man su'al Allah 'anhu bitawbihi 'alimta fahal 'amilta. Ya, kata beliau, wa in u'tita fihi tula ba'in, jika engkau telah diberi keluasan, ya, keluasan di dalam ilmu itu. Ya. Wa qala an-nasu innaka qad 'alimta, dan manusia pun telah mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang berilmu, engkau telah berilmu. Fala ta'man su'alallahi anhu, ya. Maka jangan pernah engkau merasa aman akan pertanyaan Allah terhadap ilmu yang telah diberikannya. Bitaubihi 'alimta fa la 'amilta, dengan cercaan yang akan datang, yaitu Allah akan mempertanyakan 'alimta fa la 'amilta, engkau telah berilmu, apakah engkau telah mengamalkannya? Ya, ini tuntutan yang kedua. Setelah berilmu adalah amal. Ya. Farasul ilmi taqwallahi haqqan walaysa bi ayyu qala laqad ra'usta. Kata beliau, maka pokoknya ilmu itu adalah takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bukanlah yang disebut dengan ilmu, bukanlah yang disebut dengan pokok ilmu bahwa engkau dikatakan, ya, telah dinyatakan laqad ra'usta, engkau telah terkemuka, ya, engkau telah menjadi orang yang terkemuka. Nah, jadi ilmu yang tidak melahirkan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala la yanfa. Makanya dinyatakan oleh sebagian salaf, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilma wal khasyah. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya periwayatan, yang namanya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mana yang lebih baik? Ilmu yang sedikit
dan tidak takut sama Allah, atau ilmu yang banyak dan takut sama Allah? Hah? Mana yang lebih baik? Ilmu yang sedikit tidak takut sama Allah. Ilmu yang sedikit dan tidak takut sama Allah. Dibandingkan dengan ilmu yang banyak dan dia takut sama Allah. Mana yang lebih baik? Ya jelas tidak bisa dibandingkan. Itulah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Banyak ilmu dan besar rasa takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang celakanya adalah sedikit ilmunya dan juga tidak punya rasa takut kepada Allah, atau kecil rasa takutnya kepada Allah. Nah, kita cukupkan dulu sampai sini. Allah a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.